Patrick Kluivert baru saja datang ke Indonesia dan disambut dengan meriah. Sore tanggal 12 Januari 2025 dia akan melakukan konferensi pers pertama kalinya di depan publik sepak bola Indonesia. Namun kehebohan ini masih menyisakan tanya di benak para pecinta bola yang pro dan kontra. Kenapa Patrick Kluivert, yang CV-nya jauh kalah mentereng dengan STY di kancah Piala Dunia? Meskipun dia akan ditemani dua pelatih hebat Belanda sebagai asistennya, sepertinya belum mengobati rasa kecewa para fans timnas Indonesia dengan keputusan ini. Namun keputusan telah dipilih. Mau tidak mau kita harus tetap menerima dan mendukung pilihan ini. Meskipun banyak berseliweran nada sumbang tentang Kluivert yang cukup mengganggu di benak kita. Sehebat apakah taktiknya dalam meramu tim sehingga ditakuti lawan? Sebelum lanjut yuk jangan lupa klik like dan subscribe. Patrick Kluivert tercatat telah melatih beberapa tim sepak bola di Eropa. Setelah berhenti berkarir sebagai pemain, Patrick Kluivert menjajal karir kepelatihannya sebagai pelatih striker di AZ Alkmaar tahun 2008 hingga 2009. Memasuki 2010, ia menerima pinangan Brisbane Roar sebagai asisten manajer, klub yang juga dimiliki Bakri Group. Hanya setengah tahun, Kluivert pun pulang kampung. Tepatnya ke NEC Nijmegen untuk menjadi pelatih striker, jabatan yang sama kala ia di Alkmaar. Lalu pada 2011 hingga 2013, ia menjadi manajer FT 2021. Kluivert pernah menjadi asisten manajer timnas Belanda Louis van Gaal. Tepat pada 2015, Kluivert memberanikan diri menjadi manajer Curaçao sampai tahun 2018. Masih pada tahun 2018, Kluivert menerima ajakan Clarence Seedorf sebagai asistennya di timnas Kamerun. Namun, hanya 12 pertandingan saja. Kluivert menjajal posisi manajer Akademi Barcelona, di mana ia bertahan selama 2 tahun hingga 2021. Sebagai mantan striker dengan bekal insting menyerang, manajer klub Turki Adana Demirspor tertarik dan merekrutnya sebagai pelatih kepala. Di sini nasibnya tidak cemerlang. Kluivert dipecat setelah 20 laga di semua kompetisi dengan catatan 8 kemenangan, 6 kali imbang, dan 6 kali kalah. Positifnya, tentu ada. Total, dari 20 laga bersama Kluivert, Adana Demirspor mencetak 41 gol. Artinya, rata-rata ada 2 gol per pertandingan yang sukses dicetaknya. Namun, kebobolan 29 kali jelas bukan catatan yang impresif. Bagaimanakah taktik permainan ramuan Kluivert? Yuk kita kulik. Saat melatih di Turki, Kluivert pernah membabat Besiktas 5-1. Saat itu Kluivert menerapkan formasi 4-3-3. Ciri permainan Kluivert adalah total menyerang dengan mengoptimalkan lebar lapangan dan serangan yang sporadis, namun terkadang sangat minim dalam antisipasi serangan lawan. Sehingga pertahanan di taktik ini sangat rentan kebobolan jika ada serangan balik. Di formasi ini menempatkan 2 center back yang diapit back kanan dan back kiri. Kemudian di tengah ada 3 gelandang yang membentuk segitiga. Ketiganya melakukan rotasi sesuai kebutuhan. Asalkan satu pemain harus tetap bertahan atau sebagai defender, satu sebagai controller dan satunya sebagai kreator. Di depan ada 3 penyerang. 2 adalah penyerang sayap di kiri dan kanan, dan di tengah adalah seorang striker. Saat fase build up, pemain Kluivert membentuk segitiga yaitu 2 center back dan 1 defensive midfielder atau DMF. Sementara back kanan dan kiri berada di posisinya dengan memanfaatkan lebar lapangan. Sementara outlet progresi bisa pemain depan, tengah maupun belakang. Kelemahan dari build-up ini adalah potensi salah umpan yang sangat berisiko terjadinya gol lawan. Pada fase menyerang, pola yang dipakai Kluivert sangat superior. Dengan mengandalkan 3 penyerang di depan dan 2 attacking midfielder sangat superior dalam jumlah pemain. Ada 5 orang pemain yang melakukan serangan, yaitu 2 winger, 2 midfielder dan 1 striker. Apabila serangan dari kiri yang dimulai dari IMF, maka akan ada beberapa pola variasi gerakan tanpa bola atau skenario. Yang pertama, bola diberikan ke pemain sayap kiri untuk melakukan crossing. Kedua, melakukan dribbling dengan memantulkan bola ke winger kiri untuk dilakukan crossing. 3, memberikan bola kepada attacking midfielder lain untuk dilakukan progresi serangan berikutnya. Demikian juga apabila serangan dari kiri. Apabila pemain depan melakukan serangan, maka 1 DMF melakukan backup, agar jika kehilangan bola dia langsung melakukan antisipasi. 3 penyerang di depan sangat fleksibel dan mengalir untuk bisa saling berotasi, sehingga serangan terlihat tidak monoton tapi sangat variatif. Dalam video ini, saat seorang attacking midfielder mendapatkan bola di depan, maka 2 winger berlari ke depan untuk membuat progresi serangan, sehingga lebih banyak opsi untuk dilakukan progresi berikutnya. Sebuah ruang kosong mampu diekspos oleh winger kanan.
Karena posisinya sangat potensi untuk gol, maka dilakukan finishing langsung yang berbuah gol. Pada fase bertahan, taktik besutan Kluivert sangat rentan kebobolan. Meskipun 4 defender, namun apabila penyerang musuh ada 5 yang bergerak ke depan, maka secara jumlah akan kalah. Selain itu, apabila terjadi serangan balik ketika 2 bek kanan dan kiri maju ke depan, maka hanya akan ada 2 bek di belakang. Kecuali jika DMF dengan sigap melakukan pertahanan, maka akan sedikit terbantukan. Pada saat on possession 4 defender membentuk pola seperti ini, otomatis hanya ada 2 pemain di belakang, sementara DMF sedikit di depan center back. Namun jika sedang tidak dalam penguasaan bola, ada 4 defender yang berdiri sejajar, sementara di depannya ada 1 pemain jangkar. Namun jika pertahanan sampai ke bawah area low block, maka akan ada 5 back atau bahkan 6-7 pemain berada di area low block di lini pertahanan dengan jarak yang berdekatan, agar pertahanan lebih rapat atau kompak. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert melakukan taktik untuk timnas Indonesia? Akankah dia akan tetap meneruskan pola permainan ST, yaitu 3-4-3, ataukah dia akan menggunakan taktik khas milik Belanda, yaitu 4-3-3 yang menyerang? Kita lihat saja nanti. Yang jelas kita dukung terus timnas Indonesia agar lolos Piala Dunia.